Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah apa yang kita baca dan kita kaji hari ini bisa membawa kemanfaatan dan barokah baik bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi. Dan dari sebagian cara memuliakan ilmu adalah dengan cara memuliakan kitab. Ya. Jadi salah satu cara untuk memuliakan ilmu itu adalah dengan cara memuliakan buku atau kitab atau teks-teks yang menjadi referensi keilmuan kita. Fayam bagi maka sebaiknya seyogyanya li talibil ilmi bagi seorang penuntut ilmu atau bagi seorang pelajar alla ya'khudha untuk tidak mengambil alkitabah itu kitab atau buku teks illa kecuali bitoharotin dalam keadaan suci atau dengan keadaan suci. Jadi sebaiknya disarankan bagi seorang pelajar, seorang penuntut ilmu ketika dia belajar atau membuka buku, mempelajari sebuah buku, disarankan dia dalam keadaan suci, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Wahukia dan dikisahkan atau diceritakan ani Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani annahu qol. Dikisahkan dari Syekh Al-Imam Syamsul A'immah. Syamsul A'immah, mataharinya para imam, para cendekiawan. Ini gelar yang diberikan oleh khalayak kepada Imam Al-Hulwani. Annahu bahwasanya beliau qala berkata, innama niltu bahwasanya aku ini mendapatkan hadzal ilma, ilmu ini bita'zimi dengan cara memuliakan ilmu itu sendiri, ya, memuliakan ilmu dalam hal ini memuliakan kitab-kitabnya. Fa inni maka sungguhnya aku ma akhadtu aku tidak ambil al-kaghida. Al-kaghida itu kitab atau buku-buku referensi atau paper-paper untuk belajar illa kecuali bitoharoti dalam keadaan suci, kecuali dengan suci dengan toharoh. Jadi Imam Al-Hulwani mengatakan beliau itu mendapatkan ilmu itu dengan cara memuliakan ilmu itu sendiri. Salah satunya adalah dengan cara tidak mengambil atau membuka buku-buku referensi, buku-buku ilmiah yang beliau pelajari itu kecuali dalam keadaan suci, ya, telah berwudu, punya wudu. Beliau mengatakan demikian. Wa anna Syekh al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, wa anna dan sesungguhnya Syekh al-Imam Syamsul A'immah As-Sarkhasi, Imam As-Sarkhasi kana mabtunan. Suatu kali beliau itu adalah merasakan mabtun, yaitu sakit perut. Nah, suatu ketika beliau itu Imam As-Sarkhasi mengalami sakit perut, ya. Wa kana yukarriru fi lailatin fatawaddaa fi tilka lailah 17 marratan. Wa kana dan ada itu beliau yukarriru sedang mengulang-ulang pelajaran fi lailatin di dalam suatu malam, ya, suatu malam beliau sedang mengulang pelajaran atau membaca buku, mengulang pelajaran yang beliau dapatkan. Fatawaddaa maka beliau berwudu fi tilkal lailati di dalam malam tersebut asyarata marratan sebanyak 17 kali. Jadi karena sakit perut dalam keadaan dia sedang belajar, beliau harus ke kamar mandi ke belakang sebanyak 17 kali. 17 kali itu pula beliau berwudu karena ingin supaya ketika dia belajar itu beliau itu dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Itu dia menjaga wudunya,
Maksudnya supaya ilmunya itu masuk dengan mudah dan ilmu yang beliau dapatkan barokah. Li'annahu, karena bahwasanya beliau itu ada beliau itu la yukarriru, tidak mengulang-ulang pelajaran illa kecuali bitoharoti, dengan dalam keadaan suci. Ya, beliau itu tidak pernah mengulang pelajaran atau mempelajari sebuah pelajaran yang telah beliau dapatkan itu kecuali dalam keadaan bersuci. Makanya ketika sakit perut pun dan harus 17 kali ke kamar mandi ke belakang, beliau tetap berwudu setelah itu sampai wudunya juga 17 kali. Hadza, yang demikian ini, li'anna, karena bahwasanya al-ilma, ilmu itu adalah nurun, ilmu itu cahaya. Wal wudu'u, dan wudu itu nurun, cahaya juga. Jadi ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya juga. Fayazdada nurul ilmi bihi, maka bertambahlah cahaya ilmu dengan berwudu. Jadi ilmu itu cahaya, ya. Kemudian wudu itu cahaya. Cahaya bertemu cahaya maka semakin bersinar, semakin berkah gitu. Jadi pengarang kitab ini menyarankan jika kita ingin belajar, kita ingin mempelajari sebuah ilmu, maka kita disarankan untuk dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Makanya Anda kalau misalnya pergi kuliah atau pergi belajar, pergi ngaji, disarankan Anda untuk dalam keadaan berwudu. Ya, meskipun ya secara fikih tidak harus, tetapi sebaiknya disarankan. Seyogyanya Anda ketika belajar, membaca buku, ya, menyerap ilmu, pergi ke kelas, ikut kuliah, Anda disarankan dalam keadaan berwudu. Wa minat ta'zimil wajib, dan dari sebagian cara memuliakan ilmu yang wajib adalah alla yamudda ar-rijla ilal kitabi, hendaknya seseorang tidak membentangkan atau menjulurkan ar-rijla, kaki, tidak membentangkan kaki atau menyelonjorkan kaki ilal kitabi, kepada kitab, kepada buku. Tidak boleh kita itu ada buku atau tumpukan buku, ada kitab atau tumpukan kitab, kaki kita berselonjor ke arah kitab, tidak boleh, tidak sopan, ya, tidak beretika menurut pengarang kitab ini, dan dianggap tidak memuliakan ilmu dengan demikian. Wayodoa, dan hendaknya juga seseorang itu meletakkan kutubat tafsir, kitab-kitab tafsir, fauqa, di atas sairil kutubi, di atas kitab-kitab yang lain, di atas keseluruhan kitab-kitab yang lain, ta'dziman, sebagai bentuk memuliakan, ya, memuliakan ilmu, memuliakan tafsir yang merupakan penjelasan daripada Al-Quran. Jadi kalau Anda menumpuk-numpuk kitab, disusun bertumpuk, maka pastikan yang paling atas itu adalah kitab tentang tafsir, ya, tentang yang terkait dengan Al-Quran, baru kitab-kitab di bawahnya. Ini salah satu cara memuliakan ilmu, ya, dengan cara susunan kitabnya aja diperhatikan. Wala yadha'a 'alal kitabi syai'an akhar, dan wala, dan tidak, yadha'a, meletakkan, 'alal kitabi, di atas kitab, sebuah kitab, syai'an akhar, sesuatu yang lain. Jadi misalnya ada buku, di atasnya tidak ditaruh apapun di atas buku, ya, apa mungkin makanan atau minuman, ya, apalagi buku buat tataan makanan. Di atasnya ada pakaian, di atasnya ada HP, misalnya, disarankan tidak melakukan hal tersebut sebagai bentuk kita memuliakan ilmu. Wa kana ustadzuna Burhanuddin, dan ada itu guru kami, yaitu Burhanuddin, yuhki, beliau bercerita, an syaikhin, tentang seorang syekh, seorang guru, minal masyayikh, dari kelompok guru-guru terkemuka, guru yang terkenal, anna faqihan, bahwasanya seorang faqih, seorang ahli fikih, kata seorang syekh itu, karena ada itu beliau ahli fikih itu, wada'al mihbarata, meletakkan mihbarah itu tempat tinta. Nah, dulu kalau kita menulis dengan tinta maka ada mihbarah, ada tempat tintanya, di mana orang bisa mengambil tinta itu kemudian menuliskan dari tinta itu tulisan-tulisan, ya.
Jadi Syekh ini tidak disebutkan namanya bercerita bahwa ada seorang ahli fikih. Beliau itu meletakkan mihbarah, tempat tinta alal kitabi di atas sebuah buku. Faqala, maka berkata itu Syekh lahu kepada fakih tadi bil farisiyah dengan bahasa Persia yang berbunyi burnayabi, yang artinya adalah kamu tidak mendapatkan manfaat ilmu itu kalau kamu meletakkan tempat tinta di atas kitab, maka tolong jangan kamu letakkan di atas kitab. Nah, ini saran seorang syekh itu terhadap seorang fakih yang meletakkan mihbarah atau tempat tinta di atas kitab. Wakana, dan ada itu ustaduna guru kami Al-Qadi Al-Ajal, Qadi Al-Ajal yang mulia, yang agung, Fakhrul Islam Al-Ma'ruf, yang terkenal atau dikenal dengan gelar Biqadi Khani, dengan gelar Qadi Khani. Yaqulu, beliau berkata, illam yurid bidzalikal istighfaf fala ba'sa bidzalik. Apa katanya? Beliau mengatakan illam yurid, jika seseorang tersebut tidak bermaksud bidzalik, dengan hal tersebut, yaitu tidak bermaksud meletakkan sesuatu di atas kitab itu al istighfafa, untuk menyepelekan, fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa. Jadi kalau dia meletakkan, seseorang itu meletakkan sesuatu di atas kitab, contohnya adalah mihbarah tadi, dan beliau tidak bermaksud untuk menyepelekan ilmu, maka menurut Al-Qadi Khani itu ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi memang sebaiknya jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Wal aula, yang utama, ini kata pengarang, ayyah tariza anhu, seseorang itu hendaknya menjauhi dari hal tersebut. Artinya meskipun tidak apa-apa, ya sebaiknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.